Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini ditampilkan chart teman-teman yang menjelaskan proses A dari tanggal ke tanggalnya. Jadi kita ingin tahu di sini pada contoh bobot kumulatifnya berapa ya sampai ke tanggal akhir. Kita coba di sini gunakan slicer dengan proses B seumpama. Nah, di sini kita bisa perkembangan proses B dari tanggal 15 sampai dengan ke tanggal 27. Nah, di tanggal 15 kan dia masih awal proses. Jadi untuk yang oranye ini dia maksudnya output harian, sementara yang hijau di sini maksudnya adalah jumlah outputnya. Nah, di sini untuk di tanggal 27, kita lihat jumlah outputnya dari keseluruhan tanggal sebelumnya, didapat hasilnya adalah 4.480, berdasarkan output dari hari ke hari sebelumnya ya. Nah, kita bisa coba di sini menggunakan dengan bantuan slicer. Cara membuatnya, langkah pertama kita letakkan dulu selnya di dalam tabel ya. Lalu teman-teman klik insert, kita gunakan pivot table. From table range di sini kita arahkan di existing worksheet teman-teman. Kita klik aja tanda panah, kita arahkan di sheet 2 di sini, yaitu di B2 ya. Klik lagi tanda panah, kita oke. Selanjutnya teman-teman bisa langsung checklist aja di bagian tanggal, terangan, dan juga bobot kumulatif. Untuk bobot kumulatif di sini dia langsung otomatis di values teman-teman. Nah, di sini kan kita ingin tahu ya komparasi atau perkembangan produksinya dari tanggal ke tanggal, atau komparasi dari berdasarkan proses masing-masing. Kita tambahkan lagi bobot kumulatifnya, kita drag aja langsung di values teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa custom name untuk sum bobot kumulatif. Kita klik 2 kali di bagian pivot table ya. Ini. Selanjutnya bisa kita ganti namanya jumlah output. Jumlah output. Untuk yang kolom sebelahnya kita ganti menjadi tadi ini ya, output harian. Output harian. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, di sini kan udah kita rename. Tapi rename ini nggak berpengaruh dari database ya teman-teman. Kalau kita kembali ya di sini. Nah, di sini dia tetap keterangan dan bobot kumulatif. Jadi custom di sini dia nggak mengganggu dari database-nya. Selanjutnya kita bisa close aja ini untuk pivot table fields-nya. Kita bisa tambahkan di sini chart-nya teman-teman. Kita klik dulu dalam pivot table, lalu kita pilih insert. Kita gunakan pivot chart ya di sini. Kita gunakan yang kolom sesuai pada contoh. Nah, selanjutnya bisa kita atur sesuai dengan contoh. Di sini kita lebarkan dulu ya, supaya lebih jelas nantinya. Tambahkan lagi. Nah, untuk di bagian tampilan di sini terdapat ada beberapa button ya. Itu untuk tanggal, keterangan, sampai di values. Kita bisa hide aja, klik kanan. Lalu kita gunakan hide all field, teman-teman. Selanjutnya untuk vertical axis di sini bisa kita hapus, kita delete aja. Nah, untuk legend di sini bisa kita rubah posisinya, kita atur di atas ya. Kita klik dulu legendnya. Lalu teman-teman klik tanda plus, yaitu chart elements. Nah, di bagian legend bisa ditempatkan di bagian top ya. Nah, di sini kita top aja. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan atau atur dulu di bagian pivot chart-nya supaya lebih enak dilihat teman-teman. Tapi langkah pertama kita tambahkan dulu ya slicer sebagai filternya nanti. Klik dulu chart-nya, lalu teman-teman klik insert, pilih di bagian filters yaitu slicer. Kita berdasarkan filternya dengan keterangan teman-teman. Nah, dia udah keluar sekarang. Nah, di sini kan kalau kita scroll ke bawah agak lumayan panjang teman-teman pada contoh. Jadi kita tambah aja kolomnya di sini, kita tarik dulu aja ya. Tarik seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambah aja kolomnya, kita klik. Kita gunakan di menu slicer kolomnya tambahkan 5. Nih, sini 5 ya. Nah, seperti ini. Ukurannya bisa disesuaikan di sini. Untuk warna bisa juga dirubah ya. Umpama teman-teman ini ganti apa warna hijau, apa warna kuning sini. Kita gunakan contoh pertama tadi. Nah, di sini untuk yang warna hijau maksudnya dia terpilih teman-teman. Kalau kita klik salah satunya seumpama seperti ini ya. Nah, kita hanya memilih di bagian proses H di sini. Kalau kita ingin multi select di sini, teman-teman bisa pilih aja atau klik di bagian sebelah corong ya, yaitu sini ada tertera multi select. Kita klik aja, maka teman-teman bisa pilih lebih dari satu proses. Umpama tambahkan proses F ya, lalu tambah lagi proses A, alpha di sini. Nah, di sini jadi kita telah milih 3 proses dengan bantuan multi select. Umpama di sini proses F-nya tinggal pengen dirubah ya. Kita tinggal unselect aja, tinggal klik, lalu kita ganti di proses yang lain. Umpama proses D, delta ya. Nah, dia akan langsung milih proses A, H, dan juga D. Kalau ingin dibalikkan kembali seperti normal ya, tinggal diklik aja lagi multi select-nya teman-teman.
Nah, dia akan langsung kembali seperti semula. Kita clear dulu, kita pilih salah satunya. Nah, dia akan langsung pilih hanya salah satu proses aja sekarang. Jadi kembali seperti awal ya. Nah, sekarang untuk tampilan di sini kan dia belum sesuai seperti pada contoh, teman-teman. Caranya di sini kita klik kanan di bagian pivot table. Di sini bagian jumlah output ya. Lalu teman-teman pilih value field settings. Kita gunakan show values as. Nah, di sini no calculation kita ganti menjadi running total in, teman-teman. Running total in-nya di sini base field-nya berdasarkan dari tanggal. Karena contoh ini kita berdasarkan tanggal, teman-teman. Oke. Nah, di sini dia udah jadi, teman-teman. Secara dasar udah jadi. Tinggal ditambahkan aja data labels di sini atau pengaturan lainnya. Umpama di sini kita coba atur ya. Kita klik dulu format chart area-nya, klik kanan. Kita pilih sini format chart area. Di bagian chart options di sini fill-nya kita no fill, bordernya kita no line aja. Selanjutnya untuk yang jumlah output kita klik dulu chart-nya. Kita pilih solid fill. Nah, di sini warnanya kita bisa rubah sesuai kemauan ya. Contohkan di sini green yang ini. Transparansinya kita rubah menjadi seumpama 70 di sini ya. 70. Lalu bordernya kita tambah solid line. Kita gunakan sini warna hitam ya. Transparansinya kita tambahkan sini seumpama 50. Nah, di sini untuk width-nya masukkannya lebar dari garis, teman-teman. Kita gunakan 1,5. Nah, di sini tinggal disesuaikan, teman-teman, pengaturan mau bagaimana ya. Kita sini akan setting berdasarkan sesuai pada contoh. Selanjutnya untuk yang output harian, kita klik juga chart-nya. Kita pilih solid fill lagi, kita gunakan sini warna yang gold atau oranye ya, di sini. Tapi digunakan lagi transparansinya 70 juga sama. Lalu untuk solid line, kita gunakan yang warna hitam, teman-teman. Transparansi di sini kita gunakan 50 ya. Nah, di sini 50. Selanjutnya width, yaitu lebarnya kita tambahkan 1,5. Nah, di sini untuk axis di bagian horizontal, teman-teman, tinggal klik aja. Kalau kita bisa bold, tapi kan hitamnya agak kurang pekat, teman-teman ya. Tinggal rubah di bagian format axis, klik kanan, lalu klik aja format axis ya. Sebenarnya di sini udah muncul, tapi kalau belum muncul, kita close ya. Teman-teman klik aja, lalu format axis. Nah, dia baru tampil di sini. Nah, untuk pengaturannya di sini untuk warna font, teman-teman klik text options di sini. Lalu kita solid fill-nya kita ganti di sini kan hitamnya kurang pekat ya. Kita ganti warna hitam, nah dia agak lebih pekat di sini. Selanjutnya untuk yang bagian garisnya di sini sebagai batasan ya atau bedanya nanti kita pilih lagi axis option, teman-teman. Nah, kita gunakan fill and line. Nah, di sini untuk line-nya kita gunakan di sini solid line, gunakan yang hitam ya. Lalu width kita tambah aja jadi 1,5 juga, teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Jadi nanti kalau kita gunakan multi select jadi lebih jelas pembedanya antar proses yang lain dengan proses yang lainnya juga ya. Sekarang kita udah jadi, tinggal kita gunakan aja di sini untuk yang fill-nya di bagian axis no fill aja. Nah, kita udah close, kita udah jadi di sini, teman-teman. Tinggal kita tambahkan data label. Klik di bagian chart, lalu teman-teman klik aja tanda tambah di sini chart elements-nya, kita klik data labels. Nah, di sini bisa ditempatkan apakah di luar, apakah di dalam ya. Nah, di sini apa di tengah juga bisa. Di sini pada contoh di tengah, kita gunakan di outside end aja. Selanjutnya untuk yang output harian, kita klik lagi chart-nya, kita gunakan di outside end ya. Tambahkan juga. Nah, di sini pengaturannya, bisa teman-teman tambahkan lebarnya untuk dari chart-nya. Nah, kita klik chart-nya, klik kanan, format data series. Nah, di bagian gap width, yaitu lebar jarak, kita bisa atur jadi 80, teman-teman. 80 contohnya ya. Tinggal enter aja. Nah, jadi agak lebih lebar. Jadi jaraknya itu lebih bertambah deh. Selanjutnya di sini kita coba gunakan slicer ya. Contohnya proses B. Nah, di sini langsung ditampilkan dari masing-masing jumlah output dan juga jumlahnya. Nah, di sini untuk digitnya belum ada, teman-teman. Bisa teman-teman atur di sini. Kita klik kanan, lalu format data labels. Nah, di bagian label options di sini, tepatnya di bagian menu label options ya. Di sini minimize aja, kita gunakan yang number, teman-teman. Nah, kategori di sini general kita ganti ke number. Nah, untuk desimalnya bisa kita rubah menjadi 0. Lalu kita enter ya. Nah, langsung dia hilang desimalnya. Dan juga ada digit pemisah. Jadi tinggal close aja. Nah, untuk yang lainnya bisa kita tambahkan juga ya. Selanjutnya kita bisa rubah sini dengan bantuan multi select. Kita klik,
contohkan di sini bersamaan dengan proses A ya. Nah, dia akan langsung muncul pada tanggal 23. Di sini ada dua proses, karena kita pilih proses A dan proses B, teman-teman. Untuk proses A, tanggal 23, outputnya 1440. Untuk proses B, outputnya 570, jumlahnya yang didapat sampai tanggal 23 adalah 2420 ya. Nah, sementara di sini untuk dua proses kita perhatikan bisa kita gunakan dengan multi select. Tapi kalau teman-teman pengen tambah lagi, tinggal diklik aja salah satunya, seumpama di proses D ya. Nah, dia langsung bertambah teman-teman. Tiga proses di sini. Kalau ingin dikembalikan, tinggal di clear aja, lalu tinggal diklik lagi multi select-nya. Nah, sekarang dia kembali seperti awal ya. Salah satunya aja yang kita bisa pilih, proses H, apakah proses G, ataukah proses I. Nah, jadi di sini kita udah sama-sama membuat bagaimanakah cara membuat chart dengan bantuan slicer untuk mengetahui bobot kumulatif dari tanggal ke tanggalnya berdasarkan proses ya. Nah, cara ini bisa teman-teman mungkin terapkan berdasarkan item tertentu ya. Oke, saya kira cukup dulu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf teman-teman untuk ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.